مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kajian sampai jam 11 dari awal sampai akhir. Masalah terlambat bukan kesalahan saya. Saya sudah standby di rumah jam 7. Tapi qadarullah masyaallah. Karena jam 1 saya ngisi pelatihan di Kelapa Gading sampai asar nanti, pelatihan muamalat maliyah. Insyaallah kita bahas sebentar, sekitar 14 jam atau setengah jam, tema merdekakan diri dari perbudakan harta. Setelah itu nanti kita buka sesi tanya jawab sampai jam 11 insyaallah ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, Rabbuna Jalla wa Ala telah mengatakan dalam kitabnya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa wa man yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidakkah kalian lihat orang yang menjadikan ilah, orang yang mengambil ma'budnya, sesembahannya, sesuatu yang diagungkan dan dibesarkan dan ditakuti dan diharapkan adalah hawa nafsunya. Dia menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Orang yang seperti ini, kata Allah, wa adallahu Allahu ala ilm. Orang seperti ini terkadang dia tahu bahwa ini tidak baik, tetapi Allah ingin menghinakan dia dan Allah sesatkan dia sehingga telinganya dan hatinya tertutup dari menerima kebenaran dan kembali ke fitrahnya, dan matanya, pandangan batinnya ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang memberikan petunjuk kepada dia selain Allah Azza wa Jalla. Apakah kalian tidak memikirkan hal ini, kata Allah. Beberapa waktu yang lalu, gak kurang dari mungkin belum sebulan, ada 2 orang setelah sholat isya, saya selesai di masjid di perumahan, kemudian saya ke rumah. Sampai di rumah ternyata ada tamu yang sudah menunggu. Pihak keamanan bilang, ada Ustaz, ada tamu yang menunggu ingin bertemu. Saya persilakan masuk ke rumah. Kemudian mereka membawa proposal. Lalu mereka memperkenalkan dirinya dan apa keinginannya. Mereka perkenalkan dirinya, Ustaz, mereka perkenalkan dirinya mengatakan, Pak Ustadz, kami dari utusan si Fulan. Fulan ini grup punya usaha properti, dan di tahun 2007 dia dinobatkan oleh Presiden SBY di waktu itu sebagai pemuda terkaya se-Asia Pasifik. Kemudian dia mengatakan, kami adalah ditunjuk oleh orang tua si Fulan ini untuk menyelamatkannya dari kehancuran usahanya karena dia terlibat riba.
Setelah dia sebutkan, memberikan prolog, saya katakan, saya kenal si fulan ini, dia mahasiswa S2 saya. Ya. Dan saya tahu kenapa dia terperosok dalam keadaan ini yang ingin Anda selamatkan. Karena ketika propertinya berjaya, dia ingin menambah saham dan modal kekayaannya dengan cara yang diharamkan oleh Allah, yaitu dengan ikut membuat sukuk, menerbitkan sukuk. Ketika dia menerbitkan sukuk, ingin menerbitkan sukuk untuk mendapatkan modal tambahan propertinya, usaha bisnisnya dia, masih murid saya juga, mahasiswa saya juga, dan teman dari fulan ini mengingatkan, kamu mau menerbitkan sukuk, kamu konsul dulu ke Ustaz Erwandi. Dijawab oleh si fulan ini, saya sudah baca buku Ustaz, sukuk itu haram, tapi kan ada pendapat Ustaz lain yang membolehkan, dan Ustaz itu yang saya gandeng sekarang. Baik. Ini kisah orang ini saya katakan kepada dua orang utusan tim penyelamat ini, karena dia minta solusi syar'i untuk menyelamatkannya. Dia menerbitkan sukuk, sekarang hutangnya setiap bulan yang harus dia bayar tidak kurang seluruhnya 380 miliar, kupon atau ujroh namanya kalau di sukuk, kalau di obligasi riba namanya adalah kupon atau bunga intinya yang harus dia bayar. Dalam beberapa hari semenjak dia datang itu, andai tidak bisa dia mengeluarkan bunganya atau ujrohnya tadi, maka asetnya senilai 600 miliar akan diambil oleh beberapa orang pembeli sukuk yang kaya raya di Indonesia ini, ya, yang sudah dijaminkannya di OJK. Tolong selamatkan Ustaz. Mau menyelamatkan bagaimana? Setelah dari awal dia tahu ingin mencari sesuatu yang Allah sesatkan di atas ilmu, kan dia tahu berarti sebelumnya haram. Dia cari-cari pendapat yang lemah yang mengatakan sukuk adalah halal. Dengan demikian dia terbitkan sukuk, kemudian tersandung riba karena harus membayar bunganya atau ujrohnya kalau dalam sukuk. Kemudian pada waktu itu pun dia masih sempat mengatakan kepada mahasiswanya, yang teman saya itu, yang murid saya itu juga temannya dia siap, udah saya sudah patah arang, tolong minta bantu Ustaz Erwandi bagaimana solusinya. Saya katakan baik, saya suruh dia menjual asetnya yang ada, yang bisa dia jual di bawah tangan, dijual di bawah tangan, dengan itu tutupi hutang riba. Tapi dia tidak mau juga kehilangan asetnya, dia gandeng ustadznya yang lain lagi, ya, dengan fatwa darurat untuk agar mendapatkan pinjaman riba, menutup ribanya tadi. Lalu saya katakan kepada dua orang utusannya ini orang dari awal sudah tahu haram. Kemudian saya anjurkan dia untuk ambil solusi syar'i. Dia ingin solusi menggandeng fatwa darurat ustadznya dia untuk melakukan riba lagi. Sekarang Allah sesatkan dia dua kali. Faman yahdihi min ba'dillah, maka pasti tidak akan ada orang yang akan menyelamatkannya kecuali Allah Azza wa Jalla memberikan ke dalam hatinya hidayah kepadanya. Maka kata timnya tadi, tim penyelamatnya tadi, kalau ternyata ustaz enggak mau juga, maka orang tuanya akan nyuruh dia untuk kembali ke asalnya, habitat awalnya sebagai petani. Untuk petani ajalah kamu, bagus saya bilang, daripada membuat riba, ya, bertani insya Allah tidak ada ribanya, kecuali yang jadi pedagangnya mungkin, yang bertaninya insya Allah tidak ada berbuat ribanya.
Berapa banyak orang seperti ini kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Adallahu ala ilm, dia sesat ilmu. Lain halnya dia tidak tahu itu haram, lain halnya dia tidak tahu haram, kemudian bergelut di bidangnya puluhan tahun. Dan banyak kasus seperti ini, mulai dari kelas bawah sampai pejabat kelas atas pernah menyatakan, berkonsultasi dengan saya bagaimana cara bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia tidak tahu bahwa itu adalah haram. Ya. Kemudian ketika mengetahui itu haram, ada salah seorang ketua kepala kantor BI di salah satu provinsi, dia bertemu dengan saya dengan istrinya dan dia mengatakan, Ustaz, saya baca buku Harta Ramsar dari awal sampai akhir, katanya. Ternyata selama 20 tahun saya bekerja di tempat ini semuanya adalah riba seperti dalam buku Ustaz. Saya ingin bertobat, Ustaz. Ya, silakan bertobat. Memang secepatnya harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengatakan, tapi saya terkait hutang, nggak bisa berhenti dari pekerjaan saya sebelum saya melunasi hutang ke kantor. Harus melunasi hutang, tapi angkanya besar, Ustaz. Dia sampaikan angka sekitar 1,5 miliar hutangnya kantor. Saya katakan, harus Anda bayar, resign setelah itu. Dia pikir-pikir, alhamdulillah ada aset saya, Ustaz, di rumah saya masih ada di Alam Sutra sekitar 3 miliar, mungkin saya jual, kemudian saya tutup hutang saya resign. Tidak berapa lama setelah itu saya bertemu dia di beberapa kajian di Jakarta. Alhamdulillah, Ustaz, sekarang saya sudah resign dari posisi saya sebagai pejabat di lembaga tersebut. Orang seperti ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kata Allah, siapa yang datang kepadanya peringatan Allah telah mengharamkan riba, dia berhenti, bukan mencari-cari alasan, bukan mencari-cari khilafiyah pembenaran, bukan, langsung dia berhenti. Tetapi orang yang berhenti ini, kata Allah, yang telah berlalu dimaafkan oleh Allah karena dia melakukannya tidak tahu. Tapi yang terus melakukannya, apalagi yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, melakukan segala pembenaran, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatan dan kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Yang lebih hina lagi, orang seperti ini, dia sesungguhnya bukan hamba Allah, ialah hamba dari hartanya. Sehingga Rasulullah SAW, Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat tadi, beliau menukil hadis sabda Rasulullah SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa man takas fa idza shika falam taqash. Rasulullah SAW, celakalah budak uang emas, uang dinar, celakalah budak uang dirham, celakalah budak pakaian, celakalah, dan dia tidak akan bisa kembali kepada jalan yang lurus. Dan bahkan kalau dia terkena musibah, terinjak duri pun dia tidak akan bisa selamat, bisa mencabut duri itu kembali dari tubuhnya. Ini yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi budak harta tersebut. Seseorang akan menjadi budak harta bila dia menjadikan harta tersebut adalah sebagai Tuhannya. Tujuan akhirnya adalah harta, tujuan akhirnya adalah rumah, tujuan akhirnya adalah kendaraan roda 2, 3 dan 4, ya. Tujuan akhirnya adalah deposito, rekening, uang tunai, emas, perak. Ini adalah orang-orang yang menjadi budak harta, yang mereka siap melakukan apapun juga demi mendapat keredaan
lebih mendapatkan tuhan-tuhannya ini. Islam tidak mencela harta. Yang dilarang dalam Islam adalah mempertuhankan harta. Allah Subhanahu wa taala mensifati harta tersebut dengan sifat yang sejujurnya, yang hakikatnya. Kata Allah, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Janganlah kalian berikan harta-harta kalian yang merupakan penopang hidup kalian kepada orang-orang yang bodoh untuk mengelolanya. Allah sifati harta tersebut sebagai penopang hidup kita, dan ini memang hakikat harta. Tidak bisa kita terlepas dari bangun sampai tidur kembali dari harta. Apapun aktivitas Anda, untuk ibadah, untuk dunia, untuk akhirat, untuk diri sendiri, untuk orang lain, pasti butuh harta. Oleh karena itu Allah sifati dia dengan qiyam, sebagai penopang pokok daripada hidup manusia. Ya, bukan juga seperti sebagian orang sufi yang mengatakan harta adalah merusak, harta adalah sesuatu yang menjijikkan dan najis, tidak boleh dicari, dan itu tidak. Kan Allah menyuruh, memerintahkan untuk mencari harta tersebut dengan cara yang halal. Tetapi yang dilarang dalam Islam adalah mempertuhankan, menjadikan diri kita sebagai budak harta. Apapun yang terjadi, Anda ingin mendapatkannya, maka ini adalah perbudakan yang diharamkan. Tidak sempurna kemerdekaan Anda sebagai hamba Allah, karena hakikat kemerdekaan adalah melepaskan diri dari perbudakan selain membudakkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila masih membudakkan diri kepada manusia, membudakkan diri kepada harta, sungguhnya Anda masih dijajah dengan kesyirikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita tutup. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya cukup banyak. Baru dimulai sudah saya sibuk menulis pertanyaan. Oke, kami bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari jamaah sekalian. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, apabila kita dapat pinjaman dari teman yang mau membantu usaha dengan cara bagi hasil, kalau ada untung. Salah ini. Ulangi. Ustaz mau tanya, apabila kita dapat pinjaman dari teman yang mau membantu usaha. Salah ini. Kalau pinjaman dari teman membantu usaha, tidak boleh teman tadi mendapatkan pertambahan 1 sen pun juga dari Anda. Karena akadnya pinjaman. Karena akad pinjaman, Anda tidak akan mengalami kerugian 1 sen pun juga, tapi Anda akan mendapatkan pertambahan tidak tetap sesuai laba usaha tadi. Maka ini namanya riba dengan bunga tidak tetap. Bunganya berfluktuasi. Yang betulnya adalah seorang menyerahkan uang kepada Anda, kemudian dia lihat usaha Anda butuh tambahan modal atau memang ingin usaha dari awal. Kalau usaha dari awal Anda tidak profesional di bidang ini, siapa yang mau menyerahkan uangnya untuk Anda hancurkan? Tapi kalau ada usaha sudah jalan tapi ingin dikembangkan lagi, ya, dan Anda orangnya bisa dipercayai, amanah, bekerja ulet dan jujur, profesional di bidang pekerjaan tadi, butuh tambahan dana, ya, maka ini bukan pinjaman namanya. Kalau ingin pinjaman juga, sudah saya ingin berikan pinjaman aja Ustaz, boleh, tapi Anda tidak boleh dapat keuntungan. Anda serahkan 100 juta, nanti kembali tetap 100 juta juga, tapi yang Anda dapatkan sampai uang Anda kembali adalah pahala dari Allah. Sama Anda bersedekah, bersedekah 1 kali. Paham? Tapi kalau Anda inginkan, saya ingin keuntungan juga Ustaz,
kalau ingin keuntungan juga laba, karena usahanya tentu yang Anda berikan suntikan dana ini adalah usaha yang sedang naik, ya atau tidak? Saya ingin juga labanya Ustaz. Kalau ingin laba, nanti bila ada kerugian siap Anda rugi. Oh, saya nggak siap rugi Ustaz. Kalau tidak seperti itu Anda Yahudi namanya, mau untung saja rugi tidak mau. Kalau saya siap Ustaz, ya udah jelaskan kepada teman, sekarang usaha Anda asetnya berapa semuanya, uang cashnya semuanya berapa, dinilai. Dinilai umpamanya dikatakan 100 juta. Saya serahkan modal kepada Anda 50 juta. Berarti saya memiliki 50% atau 33%? 33% kan ya? Saya memiliki sepertiga dari usaha Anda. Untung nanti dari 100, berarti sekarang 150 kan ya? Dari 150 di akhir tahun bertambah menjadi 300 juta. Uangnya 50 naik menjadi 100. Andai di akhir tahun terjadi sebaliknya, turun dari 150 juta menjadi 75 juta, maka uang yang 50 menjadi 25. Andai tahun depannya yang 75 menjadi 0, maka uang 50 menjadi 0. Alhamdulillah. Harus diganti oleh pengelola tadi? Tidak, karena dia mengelola profesional, kemudian jujur orangnya, dan amanah, dan ulet bekerja. Memang Allah takdirkan rugi, mau apa boleh buat. Andai pun Anda yang pegang uang tadi, Anda putar juga mungkin lebih cepat ruginya. Ini mending agak lama dikit. Jelas? Jangan ketika naik Anda ingin, ketika turun Anda minta dia ganti. Saya ganti uang saya. Kalau ingin memberikan pinjaman boleh, tapi jangan berharap 1 sen pun juga. Ya udah, ini 50 juta saya bantu usaha kamu, bentuknya pinjaman. Ya, tidak ada dia harus nyetor berapa sebulan, tidak ada. Kalau dia nyetor sebulan dia bilang laba, potong itu adalah pokok utang. Paham? Kalau tidak menjadi riba dia. Baik. Baik, selanjutnya bagaimana hukumnya program penjualan yang dipromosikan bahwa sebagian dari hasil penjualan yang dibeli konsumen dialokasikan untuk amal? Contoh, setiap porsi yang Anda beli sekian rupiahnya akan disalurkan untuk amal. Pertama, betulkah disalurkan untuk amal atau tidak? Betul atau tidak? Anda tahu? Saya juga nggak tahu saya. Ini memanfaatkan kecenderungan kaum muslimin untuk beramal, untuk dia mencari untung dunia. Ya akhi, ini orang mencari dunia dengan mengelabukan akhirat. Ini berbahaya ini. Kalau bisnis yang benar, ya, masalah Anda berikan kepada miskin atau tidak itu urusan Anda. Tidak pernah sahabat ketika bisnis dengan para sahabat yang lain, sekian persen untuk jihad fisabilillah, sekian persen untuk Rasulullah. Enggak ada. Bisnis saja yang benar, tunjukkan kualitas bisnis Anda, ya, orang akan beli sesuai dengan apa yang Anda miliki. Tapi menggunakan akhirat untuk mendapatkan dunia, ini suatu hal yang sangat tidak baik. Ya. Kalau dia katakan sekian persen, 2,5% untuk fakir miskin, memang kewajiban zakatnya dia. Tidak pun dia katakan pasti harus dia keluarkan. Paham antum? Kalau dia bilang tambahnya lagi 5%, betul dia keluarkan atau tidak tambahan 2,5% tadi? Dan siapa yang menjadi pengawas dia? Karena ini menipu umat. Bisa saja digunakan untuk maksiat kepada Allah 2,5% tadi. Iya atau tidak? Karena tidak ada yang mengawasi. Apakah pernah diberikan laporan kepada Anda melalui akuntan publik? Tidak ada kan ya? Maka Anda jangan mudah ditipu atau dibodoh-bodohi dengan slogan seperti ini. Anda lihat,
Kalau kualitasnya bagus, beli. Walaupun tidak ada slogan itu, kecuali ada slogan dia, saya akan bantu maksiat, itu iya. Baik, Allah. Pertanyaan ketiga, mungkin nanti kita berikan secara langsung. Tonton. Yang ketiga dari tertulis, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami bekerja sebagai pegawai di instansi pemerintahan. Setiap tahun kami diberi uang THR Idul Fitri dan ada juga uang kesejahteraan dari tahun anggaran. THR dan uang kesejahteraan itu diberikan dari atasan kami untuk semua pegawai dan besarnya berdasarkan jabatan dan prestasi kerja. Mengenai sumber dananya tidak jelas dari mana, karena alokasi untuk hal tersebut sebenarnya tidak ada. Pertanyaannya, apa hukum uang yang kami terima tersebut? Dan apabila hukumnya haram, bolehkah diberikan kepada saudara yang miskin, mertua yang miskin, atau kerabat yang miskin? Syukur. Ini sudah diketik, Masya Allah. tahapannya sudah disiapkan dari awal. Iya. Jawabannya tinggal iya dan tidak. Sudah diberikannya saya opsi boleh atau tidak, Pak Ustaz. Entah ya. Jawabannya betul yang dilakukan, berikan kepada fakir miskin. Kalau emang, tapi kalau THR, setahu saya ada anggarannya. Ya atau tidak? Kalau ini THR yang tidak ada anggaran, ya. Bila tidak ada anggaran, tidak ada aturan, jangan Anda terima. Apalagi di atas namakan sebagai posisi jabatannya. Baik. Berikan kepada fakir miskin boleh seperti tadi. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Silakan bagi ikhwan yang ingin langsung bertanya, kami sediakan. Silakan. Ya, yang representasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya iPhone system atau 8 point system yang digunakan oleh PT Energi atau yang digalakkan water? Enggak paham saya. Diulangi mungkin. Ya. Bagaimana hukumnya? Ini bisnis Kanjan Water. Ya, yang water dia itu menggunakan iPhone system, 8 point system. Menurut saya kurang jelas penjabarannya. Iya, Anda aja kurang jelas apalagi saya. Nanti insya Allah saya pelajari dulu ya. Allah apa? Mungkin Yang lain? silakan Pak, yang dekat ya silakan. Mungkin mendekat, kalau yang mau bertanya bisa mendekat. Yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, kebetulan saya kerja di konstruksi baja ya. Salah satu penilaian penentuan nilai proyek itu salah satunya dengan berat, Ustaz ya. Sedangkan kami di sini tuh nggak nimbang secara langsung, Ustaz, cuma pakai standar. Misal besi ukuran sekian, yang sekian itu beratnya sekian, tapi kami tidak tidak nimbang langsung. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Anda jual besinya kelihatan. Ada dan kelihatan. Beratnya nggak tahu. Tahu tapi mungkin betul mungkin tidak. Iya. Boleh. Kalau dia tanya, saya jual besi ini satu batang sekian. Dia tanya beratnya berapa? Angkat aja sendiri. Timbang berapa beratnya. Itu tidak gharar. Sama juga umpamanya saya jual tanah saya ini depan jalan situ. Lebarnya jelas sampai ke batas itu, tapi jauh ke belakangnya saya nggak tahu. Segitu jelas 10 meter, segitu belakangnya saya nggak tahu, karena ada 4 sertifikat berbeda-beda semuanya. Pertama dulu ada yang sekian meter, kemudian kedua ada sekian meter, sekian meter, sekian meter. Ya, boleh dijual ini, boleh, karena jelas. Ya, saya jual semuanya 100 juta. Berapa meter? Saya nggak tahu. Mungkin 10 meter, mungkin 5 meter, mungkin 3 meter. Anda hitung aja. Boleh? Boleh. Tidak mengundang unsur gharar. Sama juga menjual buah di pohon yang sudah matang. Anda punya 1000 pohon mangga.
sudah matang sebagian, tidak bisa dimakan. 1000 pohon ini sebagian ada yang masih putih, ada yang mangkal setengah, ada yang masih asam. Anda jual seluruhnya boleh. Kalau dia menanyakan berapa kilo, saya nggak tahu. Dia pun nggak tahu, dan pun nggak ada yang tahu orang. Gharar ini tidak gharar, tapi kelihatan semuanya. Paham? Allah berfirman. Sama juga Anda jual handphone. Nanya dia, ini handphone apa namanya? Kacanya ini terbuat dari jenis apa? Saya nggak tahu dan Anda pun nggak tahu. Tapi kalau mau beli silahkan. Tapi kalau mau tanya saya nggak tahu. Gharar ini tidak boleh, karena sudah jelas di matanya, di depannya ada. Mau diceknya, mau digini-giniin, mau diginiin, mau dilemparinya terserah dia. Tapi kalau pecah ganti. Silakan penanya ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah punya sebidang tanah yang saya beli dari uang pinjaman bangsa. Masya Allah. Sekarang sudah selesai pinjamannya. Pinjamannya sudah selesai. Ini harta ini seperti apa? Halal Anda. Apa sudah jual atau seperti apa? Enggak, itu halal. Mau Anda jual terserah Anda, enggak ada masalah. Tapi halal untuk Anda, sudah. Karena yang diharamkan oleh Allah ya adalah akad ribanya. Yaitu ketika Anda meminjam uang konvensional, uang diserahkan sekian kepada Anda, dia syaratkan ada kelebihan atau bunga. Terlambat Anda membayar angsuran, nanti juga dikenakan bunga. Maka ini yang haram. Dan akad ini kan sudah berakhir dengan selesainya Anda membayar pokok utang tambah bunga tadi. Ya. Status harta ini sekarang halal karena pinjamannya halal. Tapi kalau ingin juga Anda jual boleh, enggak ada masalah. Paham? Allah barik fikum. Salam. Tapi jangan Anda jadikan ini kesempatan ini. Minjam lagi, ini kembali kepada berbuat dosa yang riba yang diancam oleh Allah dalam neraka tadi. Dan juga bagi yang belum tersentuh riba ini, jangan dekat-dekati. Allah sudah menjanjikan kehancuran baginya. Dan alhamdulillah Anda mungkin tidak hancur. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Allah masih selamatkan Anda. Karena banyak kasus para pelaku riba itu, kalau tidak dia yang hancur, hartanya yang hancur, terkadang orang-orang terdekat yang dia cintai yang mengalami kehancuran dari dosanya. Terus yang kedua, Ustaz, kemarin baru diresmikan sama Pak Presiden Pak mengenai harta dana haji yang akan dikelola. Itu seperti apa, Ustaz? Anda ikut pengelolanya atau tidak? Hah? Kalau tidak ada hubungan, biarkan saja dia yang berpikir. Jangan antum berpikir dulu. Jangan tambah pusing hidup antum. Yang tadi belum selesai, Ustaz. Tapi kalau dia yang bertanya ke saya jawab. Tapi kalau antum yang bertanya ke saya, kita skip aja, kita lengkap aja. Jangan tambah pusing hidup antum dengan permasalahan yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Ya, jelas ada satu. Baik, lanjutkan dari pemirsa. Ini dari pertanyaan dari pemirsa Asal TV, ya. SMS melalui SMS. Ustaz, beberapa waktu lalu saya melunasi kredit motor kerabat. Namun di situ ternyata ada denda 1 sekian. Pihak finance bilang jika bapak tidak bayar denda. Apa? Pihak finance? Bilang jika bapak tidak bayar denda, Ya. BPKB tidak bisa diambil. Ya. Dan saya tetap tidak membayarkan denda tersebut. Ya. Benarkah yang saya lakukan itu, Ustaz? Dan apakah saya bisa menuntut atau dituntut oleh pihak finance jika selamanya saya tidak bisa membayar denda dan tidak mengambil BPKB tersebut? Tinggal di mana dia? Di Karawang, Abu Faida dari Karawang. Kalau saya nggak salah ada beberapa teman advokat yang bisa membantu secara hukum legal. Ini tidak, setahu saya tidak satu pun juga legal hukum yang melegalkan riba ini. Yang sampai biasanya bahkan ada beberapa advokat yang menyuruh untuk bila Anda terlibat riba tadi, pinjam uang untuk beli rumah, pinjam uang beli motor, kendaraan atau mobil, ingin keluar dari ribanya,
bayar pokoknya saja. Bagaimana caranya? Jangan bayar angsuran 1, 2, 3, 4, nanti dia akan telepon Anda, dia nego. Dia nego. Dia katakan bayar saja pokoknya saja, bunganya enggak. Terkadang ada teori seperti itu, sehingga teori itu mengajarkan seperti itu. Artinya kalau ingin Anda taubat dari riba, jangan bayar 3 kali, nanti dia nyerah. Ya, udah bayar saja pokoknya. Ketika itu Anda punya uang pokok, bayar, selesai urusan sudah, tidak terkena bunga ribanya. Karena itu ketika Anda melakukan pinjaman riba, dikatakan oleh pihak bank tadi bahwa yang Anda bayar setoran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya dulu baru bunga, pokok belum Anda bayar, kata dia. Karena bila Anda sadar kemudian tahu, Anda terapkan seperti itu, dia tidak bisa ambil secara legal hukum. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih. Kemudian tanya selanjutnya, Masya Allah saya bingung membacakannya, bingung banyaknya pertanyaan. Kita lanjutkan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang anggapan kalau kita tidak masuk untuk bekerja di BI, OJK atau bank syariah yang masih ada keraguan kehalalannya, lalu siapa yang akan merubah keadaan di tempat tersebut? Kalau tidak masuk ada tempat riba, siapa yang merubah riba tadi? Itu ya. Ambil kaidah ini untuk semua dosa besar. Kalau Anda tidak menjadi dukun, siapa yang merubah dukun itu untuk bertaubat? Betul begitu? Dan teruskan, bila Anda tidak menjadi tukang sihir, siapa yang mengajak mereka untuk bertaubat? Bila Anda tidak ikut mabok, siapa yang mengajak para pemabok tadi bertaubat? Teruskan, bila Anda tidak mencuri, siapa yang mengajak pencuri tadi untuk bertaubat? Bila Anda tidak berzina, siapa yang mengajak para pezina tadi untuk bertobat? Teruskan lagi, dosa besar yang lain, gak bakal selesai urusannya. Selesai, Anda sudah berzina barang-barang dia, kemudian ngajak bertobat. Iya, kalau Anda sempat bertobat. Kalau mati saat berzina, mati saat minum khamar, mati saat syirik, mati saat bersihir, mati saat berriba, apa janji Allah untuk mereka tadi? Kepastian dari Allah masuk neraka. Emang Anda yang punya nyawa bisa bilang ke Allah, sebentar ya Allah, saya mau mendakwahi mereka dulu, tapi saya bikin dosa dulu sebarang-barang mereka. Jelas urusannya ya. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana solusi mensucikan harta hasil menipu? Karena orang yang ditipu sudah tidak diketahui keberadaannya, dan tidak diketahui keluarganya. Kapan itu mau bertobat? Tipunya dalam bentuk seperti apa? Tipu jual beli barang KW lain. Apakah halal bagi anak menerima nafkah dari orang tua hasil usaha riba atau menipu? Oh, di sini riba atau menipu? Apakah halal bagi anak? Tipunya apa bentuk tipuannya? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan, apa yang mau saya jelaskan? Soalnya menipu aja. Solusi mensucikan harta hasil menipu aja. Iya, tidak jelas tipunya seperti apa. Tipuan barang KW lain, nipu dengan menaikkan harga lain, nipu tanpa imbalan, maling namanya, lain lagi. Dia nipu yang mana dia? Nipu dengan cara korupsi, lain lagi caranya. Baik, bolehkah kredit mobil via leasing syariah? Sementara saya lihat akadnya hampir sama dengan leasing profesional. Namanya syariah, tapi akadnya sama dengan yang riba. Ini juga penipuan. Iya atau tidak? Kalau syariat tentu akadnya syariat, berbeda dengan yang konvensional. Kalau leasing konvensional, Anda jual beli motor ke dia atau pinjam uang saja ke dia? Pinjam uang saja kan? Motor nanti beli ke dealer sendiri kan ya? Kalau di leasing syariah, Anda dapat motor dari dia atau dapat uang juga dari dia, diwakilkan untuk membeli. Dapat uang atau dapat motor?
dapat uang sama juga. Kemudian Anda uang dibayar uang berlebih, terima uang umpamanya 15 juta, dibayar nanti dengan waktu tempo 20 juta. Sama-sama di sini bertambah 5 juta, di sini juga 5 juta. Apa nama tukar uang dengan uang? Tidak tunai dan bertambah, riba, fadl dan nasi'ah. Terlambat Anda yang di konvensional dikenakan tambah lagi hutang Anda. Sehari terlambat ada pertambah sekian. Ya. Di bank di yang leasing syariah terlambat dikenakan pertambahan juga, tapi namanya berbeda. Di sini namanya penalti, di sini namanya ta'zir. Ta'zir itu bahasa Arab artinya apa? Sanksi, sama juga dengan penalti. Ini bisnis tipu-tipuan juga ini ya. Kalau yang dimaksud dia penipuan yang itu, pertanyaan pertama tadi ada hubungan dengan ini tidak? Ini juga penipuan namanya. Yang satu dia jelas-jelas bilang riba, yang satu bilang syariah tapi syariah penipuan. Ya, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka dan kepada kita semua untuk benar-benar mentaati Allah Azza wa Jalla dan bukan menjadikan harta sebagai Tuhan sembahan kita. Karena hal seperti ini, kenapa mereka lakukan seperti ini? Itu tadi mereka mengatakan kalau enggak gitu mau untung dari mana? Paham anda? Kalau enggak seperti itu mau untung dari mana? Mereka menjadikan harta sebagai Tuhannya. Dan kemudian mereka mengatakan sudah pun seperti itu, kita masih kalah juga untungnya dengan yang tukang riba. Ya. Allahumma musta'an. Ini adalah musibah di akhir zaman ketika manusia menjadikan harta sebagai Tuhannya. Terus. Baik, selanjutnya dari akhwat pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaan, saya sudah menjalani cicilan KPR rumah di bank profesional sudah berjalan 5 tahun, sisa 10 tahun lagi. Baiknya bagaimana? Jual saja atau bagaimana? Saya takut riba. Sekarang lunasi utang riba Anda. Ya, bagaimana caranya? Tanyakan kepada Allah. Mungkin Anda rezeki Anda diberikan orang atau waris atau segala macam, atau kalau tidak ada mungkin ada aset yang harus Anda jual secepatnya untuk menutupi utang ribanya. Yang jelas minta kepada Allah agar dimudahkan Anda menyelesaikan riba ini. 10 tahun saya menjamin nyawa Anda masih ada sampai 10 tahun. Terus. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya bekerja di rumah sakit. Rata-rata para pasien melakukan pembayaran dengan asuransi. Bagaimana hukumnya penghasilan yang saya dapat? Terima kasih. Dia menerima pasien yang pakai asuransi. Bagaimana penghasilan yang dia dapat? Yang membuat asuransi kan bukan dia. Dia hanya dapat uang. Tapi dia diminta jadi saksi enggak oleh pihak asuransi? Ketika klaim ada tanda tangan dokternya? Biasanya bersaksi ya. Dia kan pegawai. Dia pegawai. Kalau tidak diminta dia tidak terlalu jelas sekali. Kalau tidak diminta dia untuk menjadi saksi pencairan klaimnya tersebut, asuransi tersebut, yang itu adalah mengandung unsur riba, maka hukum asalnya boleh. Sama juga Anda menikmati fasilitas dari negara ini yang umumnya dibangun dari uang pinjaman riba atau pinjaman halal, pinjaman riba. Tapi kan Anda tidak pernah menyaksikan sama-sama. Mari kita lihat sekarang tanda tangan kontrak riba antara presiden kita dengan kepala IMF umpamanya atau World Bank umpamanya, direktur World Bank. Enggak pernah Anda saksikan kan ya? Nah, berarti Anda tidak terkena dosanya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah sisa hasil usaha itu riba? Apakah sisa hasil usaha itu riba? Apa maksud sisa hasil usaha riba? Kalau ini maksud dia hasil usaha itu adalah sisa hasil usaha dari koperasi simpan pinjam. Ketika minjam dibayar kelebihan dengan berbagai nama, ada administrasi, ada namanya dan lain-lain,
ini sisa hasil usaha riba namanya, haram Anda terima. Tapi kalau hasil usaha dari yang halal, memang akadnya adalah saham untung rugi, maka sisa hasilnya adalah halal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab secara langsung. Ada penanya yang sudah duluan, silakan Bapak. Bisa mendekat yang ingin bertanya. Mohon Andri. Silakan. Terima kasih Ustaz. Yang saya ingin tanyakan berhubungan dengan topiknya, tadi sebelumnya mungkin sudah disinggung sama penanya sebelumnya, cuma karena tidak berhubungan ya Ustaz. Qadarullah, karena sedikit berhubungan karena salah satu pertanyaan tadi kan penempatan dana haji Ustaz, yang saat ini dikelola oleh pemerintah. Salah satu instrumennya adalah penempatan di sukuk Ustaz, yang saat ini juga ada beberapa penempatan di bank syariah. Karena saat ini sebagai partisi berbank syariah, dan kemungkinan juga akan diminta pendapat atas penempatan yang nanti seperti apa di pola kita. Saat ini memang belum diatur karena kan masih ada badan pengelolanya. Yang saya tanyakan tadi di awal untuk sampaikan terkait sukuk yang terkait bulan tersebut. Sebelumnya dalam kajian yang pernah sampaikan juga untuk pengelolaan dana haji boleh dipakai oleh pemerintah tergantung pengelolaannya seperti apa. Nah, bila ingin digunakan menggunakan sukuk, akad atau transaksi seperti apa saat bila nanti bank syariah dilibatkan dalam pengelolaan dana haji tersebut? Karena saat ini pun seluruh dana haji sudah ditempatkan di bank syariah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa jangan menjauh dulu di situ dulu. Jangan capek berdiri beliau. Sukuk ini tadi sudah saya jelaskan kan ya. Sukuk sama dengan ori. Cuman bedanya sukuk bahasa Arab, ori itu bahasa Indonesia. Mereka mengatakan ada beda lain, yaitu sukuk ada underlyingnya atau ada asetnya. Ori tidak, hanya beli kertas. Umpamanya pemerintah butuh dana 1 juta triliun untuk pembangunan infrastruktur, gaji, segala macam pokoknya. Dia butuh dana, dia terbitkan ori, obligasi Republik Indonesia. 1 lembarnya 1 triliun. Nanti ada 1 juta orang yang beli. 1 triliun beli 1. Ya. Kemudian nanti berkala setiap bulan atau sekian waktu per 3 bulan dapat dia kuponnya, bunganya, persentase dari besaran uang yang dia bayarkan. Uang tadi dipinjam dan jamin dari keamanan. Setelah 5 tahun uangnya kembali lagi 1 triliun tadi kembali bertambah. Selama ini ada bunga per 3 bulan tadi, sekian persen per 3 bulan. Berarti uang 1 triliun diserahkan dari awal, dikembalikan nanti 1 triliun ditambah kupon, mungkin bisa sampai 30%, 40%, dan 50%. Ya, anggap 50%, berarti 500 miliar adalah riba, bunga dan riba. Jelas? Maka dibuat yang syariah. Tapi kita lihat, kalau tadi memang murni kertas saja, dia beli apa? Beli kertas. Atau bahkan sekarang paperless kan ya, dari kertasnya. Tanpa kertas sekarang lagi, nggak beli apa, nggak ada beli-beli, memang menyerahkan uang, menyerahkan 1 triliun, nanti kembali 1 triliun 500 miliar setelah 5 tahun. Ya, kalau sukuk ada underlyingnya, ada aset yang dijual oleh negara. Kalau itu sukuk yang menerbitkan adalah negara. Kalau sukuk itu yang menerbitkan adalah perusahaan atau perorangan, seperti tadi ada underlyingnya, asetnya.
Tapi aset yang dibuat oleh negara sebagai underlying sukuk ini apa saja? Yang pernah Anda tahu? Yang real apa saja, yang sudah dijual oleh negara apa saja sekarang? Kalau saat ini belum disampaikan Pak. Sudah ada. GBK sudah dibikin sukuk. Waktu saya memberikan perhatian di Kementerian Keuangan, mereka mengatakan GBK itu sudah dibuatkan sukuk. Jadi yang punya GBK bukan lagi negara. Bandara Soekarno-Hatta juga sudah dibikinin sukuk. Bandara punya negara, punya pemegang sukuk. Karena itu underlyingnya, ya, yang dijaminkan. Ketika negara nggak bayar, tinggal diambil barangnya ini, artinya milik mereka. Jangan sampai mereka mengatakan, saya waktu berikan 3 tahun yang lalu memberikan pelatihan syariah, keuangan syariah di Kementerian Keuangan, mereka mengatakan, ini Ustaz, gedung yang kita tempati ini sudah dibuatin sukuk loh Ustaz, sudah dijual. Sudah dijual. Berarti aset-aset vital ini sudah dijual kepada pemegang sukuk. Kalaulah benar-benar jualan, boleh. Sama seperti saham, iya atau tidak? Tapi itu adalah seperti yang saya katakan tadi, tipu-tipu, tipuan, bohong-bohongan. Karena ada undang-undang yang menyatakan bahwa aset vital negara tidak boleh diperjualbelikan, iya atau tidak? Sekarang dijualnya Bandara Soekarno-Hatta, GBK, kemudian ke gedung Kementerian Keuangan yang megah itu yang dijualnya. Ini aset vital atau tidak? Aset vital. Dan buktinya ini tidak bisa dijual belikan juga. Andai saya beli umpamanya 1 triliun, yang butuh tadi 1.000 triliun, berarti saya memiliki di Bandara Suta 1/1000 dari Bandara Suta milik saya. Landasan pacu 1/1000 milik saya. Saya tanam pohon singkong sama pohon pisang 5 batang di situ, boleh? Kan milik saya. Ini lihat, pegang sukuknya. Benar Pak Ustadz milik antum, tapi ini didor antum sama pihak keamanan bandara. Berarti ini tipu-tipu atau tidak? Kalau memang benar milik saya, jadi halal dia. Tapi tidak benar milik saya, tipu-tipu saja. Nanti setelah kemudian dari mana dapat keuntungan pemegang sukuk? Pemegang sukuk dapat keuntungan adalah sekarang negara tidak punya bandara, tidak punya gelora, tidak punya kementerian, tidak punya gedung. Mereka butuh atau tidak ini? Pasti butuh. Maka mereka menyewa ke pemegang sukuk. Paham? Uang sewanya ini lebih besar daripada bunga tadi, bunga ori tadi. Karena sewanya tentu kan real. Sampai di sini nggak ada masalah. Tapi kalau tadi benar berpindah kepemilikan, jadi benar dia, nggak ada masalah. Betul sewa ke kami, ke pemegang sukuk. Ya, nanti setelah 5 tahun maka diberi lagi oleh negara dengan harga awal. Itu kalau saya mau jual. Kalau saya nggak mau jual, masih bisa negara maksa? Enggak kan? Tadi kan dari awal kita saling redo beli. Setelah saya miliki, kenapa Anda paksa saya jual? Berarti intinya adalah kan tipu-tipu. Intinya punya dapat uang, nanti dikembalikan setelah 5 tahun ada pertambahan, namanya dirubah semuanya. Di sini namanya kupon atau bunga yang haram. Di sini namanya adalah ujroh atau fee yang haram juga, karena sama bentuknya dengan yang tadi. Lalu pihak Kementerian Keuangan minta solusinya bagaimana Pak Ustaz? Setelah saya memberikan perhatian tentang sukuk Indonesia, solusinya saya katakan, kalau Anda tidak keberatan, pertemukan saya dengan pihak yang menghalalkan, yaitu Dewan Syariah Nasional. Kalau kepada Anda saya bilang, nanti Anda juga nggak bisa membuatnya, karena bukan di tangan Anda hal itu ketentuan halal haramnya. Mereka berusaha sampai tidak terjadi. Solusinya yang paling penting adalah yang dijual itu memang yang bisa dimiliki oleh pemegang suku, bukan aset vital. Apa umpamanya pulau, ya atau tidak? Pulau yang tidak ada penghuni umpamanya dijual oleh dia, atau hutan umpamanya dijual oleh negara, Anda lain sukuk, silakan. Tapi siapa berani ketika nanti 5 tahun Anda kan punya Anda itu pulau Anda mungkin tenggelam di bawah tsunami, iya atau tidak? Punya Anda hutan terbakar, hutan Anda tinggal apa lagi? Paham antum? Dan memang dari awal tujuannya adalah seperti yang saya katakan tadi,
Tidak ada beda dengan riba. Sekarang uang umat akan dilakukan investasi dengan cara haram atau syariah, sukuk syariah. Pertanyaannya apa tuh? Jadi misalkan nanti ada klausul dari pemerintah untuk perbankan syariah, misal beli yang tadi ori atau sukuk syariah. Ori jelas riba. Sukuk syariah yang Sukuk juga riba. Hah? Berarti sebagian kita ada investasi di sini. Investasi yang halal banyak yang halal ya. Sana. Tolong sampaikan kepada pemegang kebijakannya. Baik, dan selanjutnya kita berikan kesempatan buat yang dibahas secara langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tanya apa hukumnya tinggal di sebuah rumah yang notabene dibeli dari hasil riba, karena cuma tinggal di situ. Jadi Hasil riba itu maksudnya apa? rumah tersebut dibeli karena dengan uang hasil pinjaman bank. Pinjaman ke bank kan hasil riba. Nah, jazakallah khair. Saya paham. Sama itu yang kedua itu Kalau hasil riba itu dari bunga depositonya dibelinya rumah, itu iya hasil riba. Paham antum itu? Dapat deposito sukuk tadi umpamanya selama 5 tahun dari uang 100 miliar dapat dia bunganya 5 miliar. Dengan 5 miliar dibelikannya rumah lalu disewakan ke Anda. Ini betul rumah dibeli dengan hasil riba. Paham? Tapi kalau dengan pinjaman ada ribanya, dia dirugikan dengan riba dia. Paham antum ini? Dia kan dirugikan dengan riba, bukan dapat rumah itu dari riba. Tapi dengan pinjam akad riba iya, kan sudah saya bahas tadi. Khilaf para ulama dalam ini sering ini saya bahas karena permasalahan kaum muslimin dalam hal ini sangat banyak terjadi. Seseorang pinjam uang dengan cara riba, lalu beli sesuatu, beli rumah, beli kendaraan dan yang lain. Akad jual belinya kan bukan kepada tukang riba tadi, ya atau tidak? Dengan pihak lain, tapi dia tidak punya uang pinjam dengan pinjaman riba. Di dua yang terpisah, jual belinya halal, yang haram dia pinjam riba. Paham? Kemudian dapat dia uang, dia tutupi pinjaman riba tadi, dia tutupi harga rumah tadi. Ya. Sekarang uang yang dia pinjam tadi halal atau haram? Paham antum itu? Zatnya halal atau haram? Baik. Apa jawabannya? uang yang dipinjam tadi. Halal. Mazhab antum apa? Tergantung mazhab. Jangan salah pilih nanti antum. Dalam mazhab Syafi'i haram uangnya. Itu saya jelaskan di buku Harta Haram tentang permasalahan kartu kredit. Orang belanja pakai kartu kredit, setelah dia bertobat kartu kreditnya dibuang. Ini sekarang barang-barangnya halal atau tidak? Sama dengan itu. Maka permasalahannya dalam mazhab Syafi'i, uang yang dipinjam dengan akad riba uangnya haram, harus dikembalikan secepatnya. Ini perkataan yang Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Ulama selain mazhab Syafi'i mengatakan yang haram adalah akad ribanya, uangnya halal. Persyaratannya yang haram, uangnya adalah uang yang halal. Mana dalilnya? Ada dalilnya? Ada di Harta Haram. Di buku ada dalilnya. Yang jadi masalah Dalilnya adalah, apa nanti pertanyaan itu bukan tentang ini. ada lagi karena itu menurut saya bayar dengan uang penghasilan dari beliau bekerja di Masjid Pajak. Ini bukan riba, ini uang haram. Karena bertanya punya tinggal di rumah. Jadi kata antum pinjam riba, ini bukan pinjam. Jadi memang persoalannya Ini pinjamannya halal, tapi dia bekerja di tempat yang haram. Maka uangnya bukan uang riba tapi uang haram. Baik. Boleh tinggal di sana, tidak boleh kalau Anda mampu tinggal di tempat yang halal. Kecuali tidak mampu.
Mampu tinggal tempat yang halal? Insyaallah. Salam. Pertanyaan kemana? Tanya. Pertanyaan ketiga, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkaitan dengan GoFood atau GoPay Ustaz. Antum pernah menyampaikan bahwasanya GoPay itu ada unsur ribanya. Betul. Kalau ada diskon. Karena ada diskon. Ya, kalau ada diskon kan ada perbedaan harga jika dengan bayar cash. ya diskon itu ya perbedaan harga pasti. Enggak, maksudnya ingin saya tanyakan di sini, apakah semua yang Gimana? diskonnya deposit itu termasuk core atau pinjaman? Ya, betul. Betul. Berarti masuk ke dalam ini bagaimana dengan jualan pulsa? Kalau kita berjualan pulsa kita haruskan untuk deposit dulu. Memberikan pinjaman kepada dia. Iya. Ya sama. Apa bedanya? Berarti jualan pulsa nggak boleh. Saya bukan larang jualan pulsa, riba yang saya larang. Antum beli pulsa cash dia, nggak ada pulsa depositan. Saya beli cash pulsa sekian, nggak ada pulsa deposit. Saya beli pulsa umpamanya 5 juta, nggak ada pulsa deposit. Selesaikan urusan. Sama juga dengan GoPay tadi, saya membayar, anggap umpamanya GoPay pakai poin, 1 poin itu umpamanya 5 km. Saya beli 500 poin sama dengan kali 5 km, 500 kali 5 sama dengan 250.000 kilo. Mau kemana saya terserah saya. Boleh. Cuma sekarang kan tidak ada, Anda belum beli, nanti dikonversi menjadi akad jual beli jasa setelah dipakai. Di awal apa akadnya? Memberikan pinjaman. Jelas ini? Jelas. Terus kemudian untuk tentang GoFoodnya Ustaz, di buku harta haram saya baca kesimpulannya itu bahwasanya Ustaz membolehkan karena tidak ada perbedaan antara harga pakai uang dia atau pakai uang Anda dulu. Jadi setelah saya coba teliti di GoFood itu kalau pakai deposit ada diskon. Lebih murah. Itu berarti haram. Iya, haram. Kan yang penting kaedahnya, yang saya jelaskan itu kasusnya. Suatu saat berubah sistemnya, berubah hukumnya. Nanti terbitan terbaru berubah hukum di buku itu. Bukan saya yang pelin plan, Ustaz pelin plan, bukan Ustaz yang pelin plan, mereka yang pelin plan. Setiap hari mereka rubah sistemnya, kita rubah lagi hukumnya. Kalau misalkan kemarin bisa halal, besok bisa haram dan seterusnya. Misalkan kalau GoFoodnya itu misalkan nanti terjadi dulu baru nanti. maksudnya gini, Antum jangan tambah pusing saya. Mereka sudah pelan-pelan, antum pelan-pelan juga lagi. Ayo. Siapa pertanyaan itu apa tadi? Gini, saya sudah coba cek di ini GoFood. Kita bayar cash, ongkos kirim itu kalau pakai jasa GoFood. Sementara kalau kita cuma pakai untuk transportasi itu tidak sampai 7.000, hanya 5.000. Artinya Anda berangkat ke sana kalau kita hanya transportasinya aja tanpa pinjaman, tadi, antarkan saya ke toko itu. Anda beli sendiri pakai uang Anda. Nanti Anda antarkan saya ke rumah lagi. Ya iyalah, emang ente di sana nggak pulang-pulang. Ini kan makanan, dia pergi 2 kali jalan, pas kali jalan. Anda salah ngitung kalau gitu, nggak perbandingan yang sama. Tentu yang murah. Ini paham, alhamdulillah. Yang penting pahamnya itu. Kecuali nggak jadi kru atau jadi tukang masak di tempat restorannya, udah nggak masalah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dari pertanyaan melalui tulisan. Ini cukup banyak yang bisa kami baca ya. Kalau yang pertanyaannya mungkin kita gabungkan. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan tema tulisan. Seperti apa kriteria dipermudah harta? Baik. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengendalikan dirinya. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Allah memuji rijal.
orang ini adalah betul-betul laki-laki jantan. Bukan yang Anda lihat di iklan-iklan layanan masyarakat yang jantan itu yang menurut mereka jantan. Yang jantan kata Allah, la tulhihim tijaratun wala bay'un. Perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat dan dari berzakat. Mereka takut akan hari akhir. Ini yang jantannya. Dan ini orang yang tidak terbawa ke dalam budak dari harta tadi, tapi ada transaksi harta, kemudian masuk waktu sholat dia teruskan transaksinya, apalagi sholatnya kalau sholat Jumat sudah azan dia teruskan transaksinya, padahal Allah telah mengatakan wadharul bai', tinggalkan jualan. Dan kasihan sebagian kaum muslimin yang menengah ke bawah, yang jualan kaki lima, yang atau jual pakai gerobak dan lain-lain. Ketika azan Jumat tetap dia berjualan, walaupun orang jualan peci, jualan gamis atau jualan sendal atau jualan sajadah, tetap dia jual. Allah sudah memerintahkan mereka untuk meninggalkan, dia tetap berjualan. Maka kehancuran yang dia dapatkan dari usaha bisnisnya ini, dan berubah dia menjadi budak harta, bukan lagi budak Allah Azza wa Jalla. Afwan, itu anak-anak aman itu yang main di karpet, khawatir tidak aman nanti terjadi sesuatu kata Allah. Mohon kepada orang tua yang nanti bisa diturunkan ke panitia, bisa turun di atas karpet supaya tidak terjadi bahaya. Silakan dia turun ya. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan pertanyaannya tentang BPJS yang semisal atau sejenis pertanyaannya. Bolehkah membuat BPJS kesehatan mandiri untuk melahirkan atau melahirkan sesar? Allah barik. Kalau tidak mampu dengan cara tanpa BPJS, ya tidak mampu, maka bagi fakir miskin, boleh dia melakukan hal seperti ini, walaupun masih ada denda, penalti atau sanksi keterlambatan pembayaran, ya, maka bagi fakir miskin boleh dia melakukan riba, tetapi darurat, dalam rangka darurat. Kapan darurat itu? Pertama, dia tidak mampu membayar sesar, ya, tidak ada yang bisa dia jual, harus hutang kiri kanan, ya, lebih baik dia ikut BPJS. Kemudian kedua, memang diperkirakan itu terjadi. Kalau hanya sebagai kehati-hatian yang jauh, mungkin iya mungkin tidak, maka sebaiknya jangan, karena belum masuk dalam ranah darurat. Darurat itu kapan? Setelah dokter ahli umpamanya mengatakan, SPOG mengatakan, ini dalam kasus seperti ini untuk keselamatan bayi dan orang tuanya, ibunya, kami memutuskan sesar, ya. Itu pernyataan dokter SPOG, udah ambil BPJS, urus BPJS secepatnya. Baik, selanjutnya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin penjelasan. Istri saya kebetulan bekerja di bank kartu kredit yang jelas ada unsur riba dan haram. Apa? Saya sudah menjelaskan dampak dan akibat di dunia dan akhirat. Tapi istri saya bersikeras bahwa bekerja di bank halal, dan tidak mengapa. Karena saya sudah menjelaskan dan terus berdoa semoga saya dapat hidayah dan hijrah sebelumnya contoh. Penjelasannya penjelasan. Kata istrinya bekerja di bank halal. Ya, bank ini bank konvensional. Bank kredit di sini dijelasnya di bank kartu kredit yang jelas ada unsur riba dan halal. Ya, kalau di bank syariah memang ada fatwa halal, fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Tapi kalau dimaksud dia bank konvensional, tidak ada ulama Indonesia yang tergabung di Majelis Dewan Syariah yang terhormat yang mengatakan halal. Karena kalau halal nggak perlu dibikin yang syariah, iya atau tidak? Maka tidak ada ulama yang berfatwa. Ada yang berfatwa tapi bukan ulama.
gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas yang entah berantah nggak tahu ilmu syar'inya belajar di mana, ya. Itu ada yang mengatakan demikian. Ini dikhawatirkan istrinya jatuh kepada murtad. Ya, beda antara dia belum mau alasannya, Mas, kita kan hidup masih susah, ya, begini. Kalau saya resign sekarang, emang Mas bisa menghidupi anak dan istri? Mungkin suaminya tegas, Allah yang menghidupi kita, bukan kamu. Berarti betul bagus, tapi Anda bekerja setelah itu, jangan bilang Allah udah tidur. Bukankah yang menghidupi nenek moyangmu seluruhnya juga Allah? Yang manusia miliaran ini semuanya Allah memberi rezeki mereka. Dan sampai semut yang kecil, burung di atas udara, ulat, bakteri, semuanya mendapatkan makanan Allah. Allah tunjukkan kepada mereka. Bukankah Anda heran atau tidak melihat burung terbang mencari makan? Kemana dia terbang? Ada radar menunjukkan dia kemana? Tidak, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa wa sawwa walladhi qaddara fahada. Allah yang mentakdirkan rezekinya dan menunjukkan kepada setiap makhluknya di mana rezeki masing-masing. Ini keajaiban Allah. Lihat oleh Anda video-video tentang hal ini yang dibuat oleh orang kafir. Ulat keong, jalannya 1 meter berapa jam dia jalan? Bisa dia makan. Suamimu masih kencang jalan daripada keong, masa kamu takut? Paham Anda ini? Tapi berusaha dan dimudahkan oleh Anda rezekinya. Ini dikhawatirkan istrinya, sebaiknya istrinya tadi dalam hal ini dinasihati. Ini bisa membawa kepada kemurtadan, karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, karena jelas ribanya. Kecuali permasalahannya bank syariah. Kalau bank syariah ada yang menghalalkan, jelas ini tidak ada yang menghalalkan, maka dia menghalalkan sesuatu yang jelas hukumnya haram, yaitu riba, maka ini bisa membawa kepada kemurtadan. Ya, bila murtad, wala Allah Taala ta'sim bi isamil kawafir. Seorang muslim tidak boleh bergaul, berhubungan badan dengan istri yang murtad, yang kafir. Ya, selanjutnya saya tidak mengatakan dia murtad, paham antum? Nanti cuman saya ini berbahaya, bisa mengatakan kepada kemurtadan. Oleh karena itu terus ingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah di negara yang di masa-masa khilafah dulu, dia akan dipanggil dan dinasihati. Bila tidak bertobat, maka ada sanksi-sanksi berat, akan dipisahkan dari suaminya atau dari istri dan lain-lain. Tapi sekarang itu tidak ada, hanya berikan terus masukan kepada dia dan terus doakan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Baik. Selanjutnya pertanyaan tulisan, Ustaz, semoga Allah memberikan kesehatan pada Allahumma. Ustaz, bagaimana batasan kemiripan dalam desain pakaian produk? Apakah setiap produk tidak boleh sama atau beda? Maksudnya mencontoh atau meniru produk orang lain? Mirip dalam desain pakaiannya. Apakah setiap produk tidak boleh sama atau mirip? Setahu saya ini di hak kekayaan intelektual ada ketentuan yang mana yang tidak boleh dicontoh. Sampai pun dalam logo perusahaan juga ada ketentuan. Cuman berubah satu huruf atau satu angka, ini setahu saya dilarang. Umpamanya Seiko menjadi Seiko, ini setahu saya dilarang. Tapi kalau Seiko menjadi Zuaiko, tidak ada masalah. Jauh. Kalau secara umumnya, secara garis besarnya, sesuatu yang Anda tiru itu adalah kekhasan produk dia, kekhasan desainer dia. Biasanya setiap sesuatu ada kekhasannya kan ya. Anda tahu kalau seperti ini
mereknya pasti ini. Kalau seperti ini rancang bangunnya berarti PT-nya perusahaannya ini. Kalau seperti ini rasa kulinernya biasanya adalah pabriknya ini. Ada kan kata seperti itu? Ada atau tidak? Ini tidak boleh Anda tiru. Itu kekhasan dia. Spesifikasi yang tidak ada pada yang lain. Yang umum boleh. Bukan berarti Anda tidak boleh buat brownies, tidak boleh membuat baju sama sekali, bukan berarti demikian. Tapi kekhasannya dia itu yang dilarang. Allah barik fiikum. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan secara langsung dari kesempatan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan profesi Anda, Ustaz. Ya Pak. Pak sebagai agen properti, Insyaallah. skema kadang bank konvensional, kadang bank syariah. Ininya pembiayaannya. Anda bantu? Iya. Insya Allah tapi pekan depan Anda sudah mulai belajar menjadi developer properti syariah. Masya Allah. Mendoakan terjadi bisa. Allah barik fiik. Pertanyaan saya, dalam proses ini kan mempelajari menjadi developer properti syariah masih 2 bulan ke depan berjalannya. Iya. Pertanyaan Anda, selama 2 bulan ini apakah Anda masih, taruhlah Anda meninggalkan transaksi jual beli dan skema, Taruhlah Anda mati besok. bukan, Anda berniat meninggalkan Kau bukan emang nyawa di tangan kita. transaksi yang lewat KPR, meninggalkan transaksi yang lewat skema cicilan bertahap karena kan masih ada risiko denda dan segala macam. Apakah artinya Anda masih bisa transaksi cash? Tanpa bank. Yang pertama. Sebentar. Ini Anda agen properti kan ya? Mana Pak Bang Terakhir? Agen properti. Ya, tahu. Hanya mengerjakan Ingin membuat properti syariah atau developer syariah? belum. Yang ingin Anda buat apa? Masih gambaran-gambaran ke depannya. Berarti sekarang masih di tempat yang haram ini. Iya. Jadi menjual Bisa Anda menjadi halal dengan syarat bila ada konsumen atau nasabah atau customer yang datang menggunakan pinjaman dari bank riba, katakan saya nggak mau bantu kamu, saya nasihati kamu agar berhenti dari melakukan riba. Hah? Lalu dia tanya, lalu kamu mau jualan apa tidak? Iya, saya mau jualan. Tapi belilah cara dengan cara yang halal. Bagaimana bercara yang halal? Langsung kepada si pemilik. Anda pertemukan dia ini langsung kepada dia. skema cash Ustaz ya. Skema cash ataupun tidak tunai. Ada salah seorang pejabat di negeri ini, kalau saya sebutkan namanya, dia pejabat atau ketik internet pasti keluar namanya, doktor pertama Tamatan Stan, dikuliahkan oleh negara ke S3 di Amerika tentang keuangan. Beberapa waktu lalu dia ingin menjual rumahnya di Kemang Pratama di sini dengan harga 3,5 miliar. Dia mengatakan kepada pembelinya, saya nggak mau pakai bank karena saya nanti diminta jadi saksi. Si pembelinya mengatakan, saya juga nggak mau pakai bank karena saya akan dirugikan oleh bank, harga lebih mahal, ya, kemudian ada denda dan segala macam. Lalu bagaimana? Saya bayar DP 40%, sisanya saya cicil dalam 2 tahun, insya Allah selesai, kata si pembeli. Ya udah, setuju, mari kita ke notaris. Pusing notaris karena nggak pernah akad seperti ini ada di notaris. Notaris cari uang masih pusing juga. Dia telepon saya, Ustaz tolong bikinin draft akadnya Ustaz, nanti tinggal disetujui atau dilegalkan oleh notaris. Saya minta tim saya untuk bikinin. Dia dipusingin notaris itu adalah, kalau dia nggak bayar gimana nanti? Bagaimana Anda mengamankan risikonya si penjual ini? Kita bikinkan akadnya adalah bahwa status rumah tadi balik namanya nanti setelah tunai, statusnya masih dijaminkan kepada si penjual. Pada saat tidak bayar 2 kali atau 3 kali berturut-turut, maka si penjual berhak menjualkan rumahnya kepada pihak yang lain dan dia ambil sisa piutangnya dia. Bila ada kelebihan dikembalikan kepada si pembeli. Walhasil disetujui oleh
pihak notaris dan selesai. Yang terjadi apa? Si pembeli lebih murah karena nggak pakai bank. Kemudian si penjual pun berkah karena tidak pakai membantu akad riba, dan rumah terjual, uang dapat, selesai. Artinya skema cash dan bertahap boleh saja. Bisa. Pertanyaan kedua, kan jadi passion yang saya dapatkan ketika membantu orang menjualkan aset ketika dia terlilit utang itu sangat berbeda ketika saya menjual produk yang itu hasilnya terhadap prestis. Artinya misalnya apa namanya 3M gitu ya. Saya bagus, saya alhamdulillah komisi gitu. Tapi apakah ini termasuk ke tema ini gitu loh? Sama-sama beli cash produk 3M, apakah itu sebaiknya saya tinggalkan atau kurang paham saya gimana? Ya, Satu terlilit utang, satu hanya prestis saja beliau tidak mau. Jadi kalau saya membantu orang untuk menjualkan aset, saya lebih senang. lebih senang. Baik. Karena rasanya berbeda. Padahal uang yang diterima sama, fee-nya sama besarnya. Iya. Terus yang maksud Anda? Terus yang maksud saya apakah termasuk di tema ini gitu loh? Apakah sebaiknya meninggalkan memasarkan produk-produk yang hanya untuk prestis saja, untuk berbangga-banggaan, misalnya apa namanya 3M. Ini sering besok ada misalnya di belakangnya air di situ ada Grand Indonesia itu apartemen satu itu 3M gitu. Apakah saya sebaiknya meninggalkan seperti itu? Enggak ada masalah. Anda jual beli, apakah Anda tanya hati orang itu, Anda bedah dulu ini hatinya dia dalam terlilit utang atau adalah prestis saja? Ini cuma bantu saja. Iya, atas skemanya halal udah. Jangan masuk ke dalam ranah hati orang, hanya Allah yang mengetahui hati orang. Allah. Kita lanjutkan untuk pertanyaan saat ini. Nanti antum bikin saya agen properti yang hanya menerima orang terlilit hutang. Memang keberkahan itu beda ya. Kalau anda dapat seperti itu, alhamdulillah, keberkahan itu beda. Membantu orang dalam kesusahan, Allah akan mudahkan urusan kita. Awal dari kemudahan tersebut berasal dari jiwa kita menjadi tenang dan tentram. Ya. Tetapi bukan menutup yang mubah yang halal. Kalau tadi kan sepertinya menutup yang mubah yang halal, hanya ambil yang seperti tadi. Ya. Baik. Baik, Ustaz. Waktu kita 15 menit lagi, Ustaz. Apakah mau dilanjutkan tanya jawab atau masih tanya jawab? Materi sudah tidak ada. 5 tanya kalau jawab atau saya langkah kanan. Baik, selanjutnya kita buka kesempatan tanya kedua. Silakan langsung untuk bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, posisi saya pernah seperti yang tadi materi Ustaz ceritakan. Jadi posisinya waktu itu saya ingin bekerja, kemudian ada posisi sebagai pegawai leasing waktu itu. Saya sudah tahu bahwa bekerja di leasing atau di itu angkatnya ribet. Kemudian saya sempat nyari dalil dan saya Ustaz, kira-kira siapa Ustaz yang bolehin gitu? lebih Dalil? jadi dia bisa memberikan fatwa ya, mungkin levelnya adalah anak Habib lah gitu Ustaz. Keluar fatwa leasing halal. Iya, dia namanya daripada kamu nggak kerja dan lebih susah itu, mendingan atas dasar darurat dibolehkan gitu kan. Darurat itu bilang ke anak Habib itu nanti. Yang darurat itu anak Habib. Ya, ini namanya darurat apa? Dia bilang pintu darurat. Bisa Anda buka setiap saat. Darurat mau buang air, situ pintunya. Boleh Anda buka? Kring semuanya. Bunyinya dia tahu tidak? Itu bukan darurat. Darurat itu artinya terbakar, ini mati, itu darurat. Kalau masih cuman antum masih mau buang air besar, buang aja di situ, enggak bakal darurat itu. Hah? Paling ramai di medsos di kantor antum, paling itu aja. Tapi tidak darurat. Tapi kalau kebakaran itu yang darurat, artinya akan mati. Maka orang dalam memahami darurat tidak mengerti. Darurat itu bila tidak dilakukan, hilang 5 hal yang penting. Pertama, hilang nyawa. Itu yang darurat. Ya, jadi plus saya juga nanya satu lagi, Habib maksudnya apa sek katanya gitu. Apa katanya? Levelnya sek katanya. Apa ya, Syekh? Lulusan Mesir ya. Lulusan Mesir langsung jadi syekh.
Katanya alasannya Islam rahmatan lil alamin, jadi untuk darurat seperti itu nggak Darurat semuanya. Baik, Masya Allah. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah tahu ilmunya, dan saya masih dikasihnya umur sampai sekarang nggak mati di posisi waktu masih Betul. sudah keluar alhamdulillah. Nah tinggal ini bebannya gimana Ustaz? Beban orang-orang yang kemarin bisa menyakitkan saya, beban dosanya dia, atau saya juga tetap berdosa gitu. Dan Ini kewajiban Anda beritahukan kepada umat, jangan tentang kasus Anda, jangan tertipu dengan yang tadi anak Habib dengan Syekh. Ini penipuan juga atau tidak? Penipuan ini akhir. Penipuannya, kalau penipuan di dunia hanya rugi uang. Ini tertipu begini, ruginya adalah masuk neraka kekal dalam selama-lamanya, kata Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dalam ayat yang lain Allah mengancam perang. Fa illam taf'alu fa'dhanu bi harbin minallahi wa rasulih. Bila tidak berhenti kalian dari riba, Allah mengumumkan perang, kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Perang tahu artinya bunuh-bunuhan. Kalau Anda ingin bunuh Allah bisa? Ada yang bisa Anda bunuh Allah? Pasti tidak bisa. Ya. Yang terjadi apa? Anda yang akan dibunuh oleh Allah. Cukup Allah mengirim 100 ekor lalat. Lalat dari Afrika. Jadi apa Anda? Wallahu ta'ala alam. Jadi bangkai. ya alhamdulillah sudah saya tinggalkan 1 tahun ini. Hingga sekarang kewajiban Anda memberitahukan umat terhadap mufti-mufti seperti ini. Nah, tinggal sekarang sisa dari pesanan dari listing kemarin ini untuk alokasinya kan sebenarnya Ustaz coba sumbangkan ke fakir miskin gitu ya, untuk sisa-sisa. Ambil untuk kebutuhan pokok Anda. Bila dikeluarkan seluruhnya, Anda masih bisa bertahan hidup dengan yang halal. Saya sekarang berlebihan, jadi Masya Allah. Pada saat berlebihan Anda baru berani berdiri ya. Alhamdulillah. Iya, yang tadi berikan kepada fakir miskin. Hanya fakir miskin, gimana kalau yang bukan fakir miskin level alokasinya Ustaz? Kemana Anda alokasikan? Yang levelnya bukan fakir miskin, misalnya teman atau Teman tuh hadiah. Iya. Saudara berarti Anda belum selesai pertobatan Anda. Ini adalah harta haram yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi sebelumnya, untuk diberikan kepada fakir miskin, ijma' para ulama dalam hal ini, atau untuk kemaslahatan umum. Tapi di negara kita fasilitas umum ditanggung oleh negara ya. Tapi bukankah fakir miskin juga ditanggung negara? Betul, ditanggung negara ya. Apa bunyinya? Anak yatim terlantar, fakir miskin dan apa dipelihara berarti makin banyak kan ya. Ya, ala kulli hal ini jarang kita lihat realisasinya. Maka lebih baik kepada kalau untuk fasilitas umum adalah seperti yang kita lihat. Allah barik fiik ya fi Allahumma. Selanjutnya pertanyaan dari tulisan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sebelumnya ikut MM Invest Offset dan alhamdulillah sudah keluar dan paham akar riba. Tapi saya sudah merekrut banyak orang untuk ikut. Pertanyaannya, orang-orang itu menagih uangnya pada saya, dan sementara ini saya berusaha mengembalikan. Apakah saya wajib mengembalikan? Apakah jatuhnya seperti tukar? Anda merekrut mereka, uang mereka ke Anda atau ke perusahaan? Kalau ke perusahaan, dosa Anda hanya menjerumuskan mereka ke tempat yang haram. Tinggal bertobat dan minta maaf, salaman, selesai. Uang minta ke tempat tadi, bukan ke Anda mintanya. Tapi kalau Anda punya rezeki banyak, seperti yang sukses tadi, Masya Allah, sedekah kepada mereka, karena untuk mengurusnya mungkin lama dan mungkin lebih besar biaya pengurusan daripada yang didapatkan. Anda hibahkan kepada dia, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, saya ingin bertanya bagaimana hukum membeli rumah atau kontrakan dari yang dilelangkan oleh pihak bank profesional yang terdapat unsur riba. Hukum membeli rumah atau kontrakan yang dilelang. Biasanya ini dilelang oleh pihak
yang memegangnya sebagai barang jaminan dan sebagai gadai tadi, ini dilelang karena tidak mampu membayar pokok utang, atau dilelang juga ketika tidak mampu membayar bunga. Jawaban mereka tentu pokok utang karena bunga ditarik di depan. Ya atau tidak? Terserah mau tarik depan, mau tengah, yang jelas ketika yang dia bayar di awal adalah pokok namanya, maka pasti dia ditarik karena tidak mampu membayar bunga. Bila pokok utangnya belum terbayar, umpamanya dia pinjam 500 juta, ya, tambah bunga umpamanya 500 juta juga, 1 miliar hutangnya, 500 juta sudah dia bayar, walaupun ini dianggap adalah bunga dulu oleh pihak lembaga konvensional tadi, ya atau tidak? Bila dia sudah membayar 500 juta, tetap diambil rumahnya, disita oleh pihak tadi, tidak dikembalikan, dilelang, maka tidak boleh Anda beli, karena ini dia bukan mengambil haknya, dia mengambil yang haramnya. Tapi kalau umpamanya dia baru bayar 200 juta kemudian nunggak dan tidak meneruskan, berarti ada hak dari pemberi pinjaman tadi 300 juta lagi. Ini boleh Anda beli. Paham? Maka kalau ingin ikut lelang, tanyakan dulu kepada dia, ini kenapa ente sita? Enggak bisa bayar bunganya kah, atau pokok utangnya yang belum kembali sama sekali? Kalau dia mengatakan pokok utangnya belum kembali, kamu saya bayar, tapi yang kamu boleh ambil hanya sisa pokok utangnya, sisanya kembalikan ke dia. Karena kalau tidak, Anda menzalimi dia, menzalimi pemilik rumah. Ya atau tidak? Bisa atau tidak itu dilakukan? Kalau nggak bisa, jangan ikut-ikutan yang haram tadi. Baik, selanjutnya kan pertanyaan ringkas, manakah yang lebih utama, membayar hutang atau umroh saat kita mempunyai uang yang cukup? Mana lebih utama, membayar hutang atau umroh? Andai pesawat Anda jatuh, Anda mati, hutang sudah terbayar? Belum. Diterima arwah Anda, umroh belum jadi, belum dapat pahala. Kamu naik pesawat belum sampai ke tempat mikotnya. Paham antum itu? Maka jangan pernah sekali-sekali Anda menggunakan dana talangan haji atau umroh. Itu artinya pinjam uang untuk ibadah haji dan umroh. Ini berbeda dengan kebiasaan turun-temurun kaum muslimin di negara kita ini, yang mereka dianjurkan oleh para ulama dan suatu hal yang baik, sebelum berangkat ibadah haji dan umrah, minta maaf kepada yang ada, tetangga dekat, bayar hutang-hutang, ya atau tidak, agar terjadi sesuatu di sana, selesai urusan Anda. Tapi sekarang enggak, umroh yang dana talangan umroh yang syariah tadi, lembaga keuangan syariah tadi, kalau mau berangkat umroh ngutang dulu. Subhanallah, enggak boleh ini. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan secara langsung kami beri kesempatan. Ada lagi? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Masjid Jaya. Mau bertanya tentang kerjasama dagang. Sebelumnya Ustaz menjelaskan tentang franchise di Bima. Franchise di Duku Bima, ya. Di buku Harta Haram juga ada yang cetakan terakhir, di internet juga ada, di situ saya ambil gratis. Ini Ustaz, saya punya keluarga, saya punya usaha dagang terkait dengan mie ayam, untuk produksi mie ayam. Masya Allah. Jadi ada di Jakarta sama Bekasi. Cuman Masya Allah. mungkin saya tanyakan bagaimanakah tentang penyewaan tentang gerobak, Ustaz. Jadi yang kita minta dari para penjual mie ayam, jual mie ayam itu sekitar 10.000 per hari Untuk sewa gerobak. Ya, untuk sewa gerobak. Boleh. Sudah saya miliki. Boleh. Cuma Ustaz, ketika ada kerusakan, apakah boleh kita meminta Mereka yang memperbaiki. Ya. Kalau kerusakan akibat klien mereka perbaiki. Tapi kalau rusak di luar kemampuan mereka,
Umpamanya mereka jalan bocor bannya, itu siapapun yang dorong di situ pasti bocor bannya kan ya, bukan karena mereka. Itu bukan kewajiban mereka. Kalau mereka lakukan dengan uang mereka, nanti dihitung. Jadi mereka bayar sewa kurangi, bukan 10.000 lagi. Tadi biaya tambal ban 5.000, berarti bulan ini bayar cuma 5.000. Paham? Baik. Untuk kerjasama dagang lagi, saya Kerjasama dengan apa? Untuk penjual, tapi kita tidak punya stok. Cuma saya dengan rekan yang punya stok sudah kita kerjasama. Jadi Kerjasamanya seperti apa? kerjasamanya seperti beliau yang teman saya itu sebagai stok dagang. Jadi saya sebagai marketer. Apakah Marketer itu boleh bawa barang dulu, uang belakangan? Ya boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk definisi perhitungan ini seperti apa Ustaz? Fee-nya? Fee. Biasanya fee marketer berapa? 5%, 10%? Saya sih ditentuin 20.000 per Boleh, tentuin juga boleh. Terima kasih. Allah barik fiik. Baik, terima kasih. Saya bacakan sedikit dari tulisan. Ini berkaitan dengan zakat. Ada 2 pertanyaan. Apakah rumah yang kita niatkan untuk dijual terkena kewajiban zakat dan jaganya? Dan yang kedua, Sebentar. Dijual kenapa dijual? Kalau ingin pindah dan mendapatkan rumah satu lagi yang akan tempati, tidak ada zakatnya. Ini bukan barang dagangan. Paham? Tapi kalau dijual, ini rumah investasi aja disewakan. Suatu saat ingin dijual kalau ingin diuangkan. Berarti tidak ditempatin. Ini iya. Ketika diiklankan itu menghitung haul. Dalam waktu 3 bulan laku, tidak ada zakatnya. Paham? Tetapi sekarang dia berubah menjadi uang, ya kan? Dilanjutkan hitungan berapa lagi? 3 tak jadi 12, 8 bulan lagi, 9 bulan lagi. 9 bulan lagi masih ada uangnya. Dipotong, dikeluarkan zakat. Bila sampai nisab, dikeluarkan zakat 2,5% dari uang tersebut. Paham? Bila setahun belum laku, masih berbentuk rumah, ya, tetap dizakatkan juga. Tapi kapan dikeluarkan uangnya? Ketika laku, nanti setelah 2 tahun baru laku. Berarti keluarkan zakatnya 2 kali. Yang kedua tadi serupa, Anda mempunyai toko, apakah ada zakat yang harus dikeluarkan? Toko aja. Rukonya maksudnya? Toko, ya. Mempunyai toko, apakah ada zakat yang harus dikeluarkan? Toko maksudnya dia jualan atau rukonya yang punya dia nggak jualan? Maksudnya apa ini? Rukonya itu. Rukonya saja Iya. disewakan ke orang atau dia juga jualan, ada barang jualannya? Dia punya toko itu, rukonya punya dia. Paham antum? Saya nggak paham. Tapi kalau dia punya ruko saja disewakan ke orang lain, tidak ada zakat dari rukonya. Tapi dari uang sewa yang diterima dia digabung dengan uangnya yang lain, kalau sampai haul dan nisab dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak sampai nisabnya 85 gram emas, maka tidak ada zakat sama sekali. Kalau toko ini diisinya barang dan dijual belikan barang yang ada di dalam toko tadi, ya, zakat hanya dari barang yang dijual belikan. Yang bangunan, inventaris yang lain tidak dizakatkan. Dihitung berapa barang yang diperjualbelikan di akhir tahun. Umpamanya harga ruko 1 miliar, dia beli 1 miliar, isi barang dagangan sekitar 100 juta, ya, ruko 1 miliar itu sudah lengkap dengan inventarisnya, maksudnya dengan tempat tatakan barang segala macam, dan mesin hitung, meja, 1 miliar seluruhnya. Diisinya barang yang diperjualbelikan sekitar 200 juta. 200 juta lebih kan 1 nisab, ya. Berarti ketika memulai usaha tadi sudah sampai nisab, berarti hitung haulnya. Kapan dia mulai buka toko tadi? Umpamanya mulai 1 Ramadan 1437. 1 Ramadan 1438 dilihat lagi. Nilai ruko naik menjadi 2 miliar. Itu tidak terkena zakat.
ya, karena Anda tempatin bukan barang dagangan. Kecuali semenjak Anda beli, Anda iklankan, siapa yang mau beli, Anda beli, siapa yang mau beli, dijual, itu iya terkena dia. Kalau tidak, dia dipakai, tidak ada zakatnya. Kemudian pada 1 Ramadan 1438 tadi Anda lihat berarti ada uang tunai, ada barang, stok barang, ada barang di toko juga, ada barang di gudang, ya. Dihitung jumlah barang di gudang, digabungkan dengan uang rupiah, bila sampai 1 nisab dikalikan 2,5%. Paham? Paham atau tidak? Baik. Masih banyak pertanyaan, Ustaz, tapi sudah jam 11. Masya Allah. Bagaimana, Ustaz? Kalau antum coret yang di depan itu saya siap. Ya, terserah Ustaz. Kalau dilanjutkan, kami akan bacakan lagi. Baik. Antum coret depan itu telepon Kelapa Gading sekalian. Insya Allah cukup. Ya, Insya Allah kita sambung pada waktu yang lain. Insya Allah. Mungkin ada penutupan dari Anda. Tutup aja.